Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 9 yang saya banggakan dan saya cintai, kita jumpa lagi pada semester 2 pembahasan kita tetap, yaitu materi prakarya. Oleh karena itu, siapkan bukunya, tolong buka bab 5. Kita akan membahas tentang masalah kerajinan. Kerajinan merupakan salah satu warisan yang harus dipertahankan dengan sebaik-baiknya. Tetaplah berkreasi dengan ide-ide yang cemerlang. Jangan takut atau ragu untuk terus mencoba hal-hal baru, karena keberhasilan kita tidak akan tercapai jika kita enggan untuk memulainya. Jadilah generasi yang maju dan mampu mempertahankan warisan tersebut, supaya hasil ciptaan kita tidak diserobot oleh bangsa lain. Kita adalah bangsa yang kuat dan semangat dalam menjunjung tinggi budaya. Atas istirahat kita, tetap semangat untuk menggapai kesuksesan dengan berkreasi. Baiklah anak-anak, langsung saja kamu buka untuk bab 5. Kita akan membahas tentang kerajinan. Kerajinan, apa arti kerajinan itu? Kerajinan adalah aktivitas seseorang dalam membuat suatu benda pakai. Bisa menggunakan alat bantu maupun hanya mengandalkan tanpa alat bantu. Itu arti dari kerajinan. Jadi seseorang yang aktivitas menciptakan benda pakai itu dinamakan kerajinan. Nah, sekarang yang kita bahas adalah kerajinan dengan media campuran atau bahannya bahan campuran. Kenapa para pengrajin banyak menggunakan hal itu? Jadi alasannya seperti ini. Satu, adanya kekurangan bahan baku atau memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya. Jadi kalau hanya menggunakan satu bahan, ini mungkin bahannya kurang. Kemudian atau mungkin memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya. Jadi hanya jumlah sedikit dimanfaatkan untuk buat kerajinan. 2, menghindari bentuk yang monoton. Monoton itu bisa dikatakan bentuk yang kuno, yang itu saja. Yang 3, meningkatkan estetika pada tampilan produk. Jadi menggunakan bahan-bahan media campuran itu antara lain seperti itu. Jadi untuk meningkatkan tampilan atau nilai supaya tampak bagus, itu banyak menggunakan, maka pengrajin menggunakan bahan media campuran. Yang 4, lebih terlihat modern karena dapat disukai oleh semua kalangan. Ini alasannya ada 4 alasan. Kalau kita ambil salah satu contoh media campuran, ini kita mengambil contoh anting saja. Anting itu juga menggunakan media campuran antara batu permata dipadu dengan mungkin emas atau perak atau yang lainnya, sehingga akan tampak lebih indah dan lebih anggun dan banyak disukai oleh semua kalangan. Sebagai pembuat karya, selain diperlukan keterampilan dan kreativitas, juga diperlukan pengembangan karakter lainnya, seperti kemauan keras, berani mencoba, tidak pantang menyerah, ulet, berani ambil risiko, dan bertanggung jawab. Jadi sebagai pembuat karya itu harus memiliki jiwa yang seperti itu. Tidak takut akan tidak berhasil, gagal pun dia tetap akan membuat lagi. Tidak pantang menyerah. Ini berani ambil risiko, artinya kalau nanti hasil karyanya tidak laku, dia tidak akan putus asa atau tambah semangat untuk memperbaiki hasil kerajinannya. Dengan demikian, citra bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kreatif, terampil, dan tradisi dapat dilestarikan dengan sebaik-baiknya, karena bangsa kita ini terkenal dengan hasil kerajinannya. Orangnya pintar-pintar, kreatif, dan banyak menggunakan bahan-bahan media campuran. Kemudian
Prinsip kerajinan berbasis media campuran. Dalam melakukan perubahan strategi pada kerajinan berbasis media campuran, perlu kiranya kita memahami prinsip kerajinan berbasis media campuran itu seperti apa. Jadi kita perlu ya mengetahui prinsip untuk membuat kerajinan media campuran itu seperti apa. Ini antara lain. Satu, merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu. Ketika dilakukan penggabungan, misalnya bahan yang digunakan dapat membuat bahan lainnya terkikis atau berkarat dan sebagainya. Jadi kita harus bisa memperhitungkan ya, kalau memadukan itu nanti bahan yang satunya akan kalah atau mungkin akan kalau diberi satunya lagi akan terkikis atau berkarat. Nah, ini harus kita perhitungkan bagaimana supaya kedua-duanya tidak saling merusak kerajinan atau bahan-bahannya yang terbuat dari bahan media campur tadi. Dua bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis, tidak hanya satu saja melainkan lebih dari satu, dapat 2, 3 atau lebih. Semua bergantung pada rancangan dari kebutuhan yang akan dibuat. Jadi tergantung dari perajinnya akan menggunakan media campuran itu bahannya macamnya apa saja, itu tergantung dari kita sendiri. 3 bahan dapat terdiri dari bahan homogen. Homogen itu sejenis, mungkin kayu dengan kayu atau mungkin yang lainnya ya, mungkin jenisnya logam dengan logam yang lain. Atau heterogen. Heterogen itu tidak sejenis. Misalnya bahan alam dengan bahan alam, bahan buatan dengan bahan buatan. Dapat pula bahan alam dengan bahan buatan. 4. Tidak terjadi perubahan fisik pada salah satu bahan yang digabungkan, misalnya terjadi lelehan setelah direkatkan dan sebagainya. Jadi perhitungan yang keempat prinsipnya itu jangan sampai terjadi perubahan fisik ketika bahan itu sudah dibuat. Nanti kalau ada perubahan fisik ketika sudah jadi kemudian terkena sinar matahari akan meleleh, itu nanti juga akan bermasalah terhadap hasil kerajinannya. Masing-masing bahan memiliki karakteristik tersendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan dari sebuah produk kerajinan yang dibuat. Jadi masing-masing bahan-bahan itu harus memiliki karakteristik tadi ciri khas tersendiri supaya hasil kerajinan nanti akan tampak indah. Penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga terjadi kesatuan yang harmonis. Jadi bisa menggabungkan, warna ini kalau teksturnya seperti ini, kita harus menggabungkan dengan tekstur yang minimal hampir sama. Tekstur itu pemukanya, mungkin batu cadas dengan kita harus dengan batu permata atau batu ake. Itu kan kita harus menyamakan teksturnya ya, sehingga terjadi keseimbangan yang harmonis, sehingga kalau dijadikan sebuah kerajinan itu akan tampak indah. Nah ini adalah beberapa contoh kerajinan bahan media campuran. Kalau kita lihat seperti ini ya, ini ada bahan alam ya, dari serat alam juga ada. Kemudian juga media campurannya ini juga terdapat dari ini ada batu seperti di sini batu ake, mungkin dipadu dengan bahan-bahan yang lainnya. B. Merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau deformasi. Manusia sebagai insan senantiasa mendapatkan kehidupan yang humanis, kehidupan yang laras, menyenangkan lahir dan batin. Itu adalah tujuan semua manusia. Dengan segala pengalamannya akan selalu mendahulukan kebahagiaan dan kenyamanan. Untuk beberapa orang kebahagiaan itu menjadi dambaan dan akan sangat sadar bahwa tiap orang berhak atas kebahagiaan itu. Di sepanjang perjalanan sejarah peradaban itu manusia memperlihatkan ketergantungannya pada kebendaan. Jadi artinya semua orang ini akan memiliki rasa bahagia ya,
didukung oleh hasil-hasil kerajinan. Misalkan kita ini kalau wanita akan merasa bangga dan bahagia ketika menggunakan anting atau gelang atau kalung atau aksesoris yang lainnya. Ini bagai daun dan tangkainya bahwa keduanya tak dapat dipisahkan, bahkan keduanya memerlukan perpaduan yang erat dan sulit untuk diabaikan. Pertanyaan yang erat ini terkadang ditandai dengan latar belakang budaya, maka sangat beralasan jika dalam memenuhi kebendaan manusia berkaitan erat dengan tujuan agar dapat menjamin tingkat kepuasan pemakainya. Jadi hasil kerajinan pun biasanya disesuaikan dengan tradisi daerah, sehingga orang ini juga akan senang memakainya. Ini adalah gambar produk menggunakan media campuran. Kalau kita lihat di sini ada kayu ya, ini kayu yang dipadu dengan mungkin menggunakan logam. Nah, di sini akan kalau kita lihat seakan-akan seperti meja, tapi ya seperti ini hasilnya. Nah, dan ini juga demikian menggunakan bahan-bahan campuran. Nah. B. Jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Bahan yang digunakan bahan dasar untuk kerajinan media campuran sangat beragam, tergantung dari apa yang terdapat di daerahnya itu sendiri. Nah, bisa berupa kayu, batu, logam, keramik, kulit, serat, dan sebagainya. Sedangkan jenis bahan buatan yang dapat digunakan adalah plastik, gips, fiberglass, dan sebagainya. Jadi media-media campuran ini juga tergantung dari sumber kekayaan yang ada di suatu daerah. Nah, sebagai contoh ini kalau daerah Jawa Tengah itu juga terdapat fosil-fosil kayu yang menjadi batu sehingga memiliki tekstur yang sangat bagus. Digunakan untuk permata, ya, untuk ali-ali, ya, untuk cincin ake, untuk jam tangan, untuk aksesoris dan sebagainya. Itu tergantung dari bahan yang tersedia di daerah itu sendiri. Tapi kalau yang terbuat dari bahan buatan itu ya plastik, gips, fiberglass, ini sudah sering juga kita menggunakan bahan-bahan seperti ini. Artinya menggunakan kita memakai hasil-hasil kerajinan yang berbahan plastik, gips, fiberglass itu sudah banyak kita pakai. Atau bahkan kayu juga kita memiliki, ya, pernah menggunakan kerajinan dari kayu, atau itu beli atau pemberian orang lain, itu mesti kita juga pernah memiliki. Atau mungkin logam, keramik, kulit, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa bahan dasar dan bahan paduannya yang dapat dikatakan cocok atau padu untuk dijadikan bahan campuran dalam produk kerajinan. Yang pertama, batu. Batu ini juga memiliki warna-warni yang begitu indah. Jadi batu itu ternyata tidak harus sama, ya, tidak harus berwarna hitam, ternyata juga memiliki warna-warni yang sangat indah. Kemudian logam, ini perpaduan logam dengan batu. Nah, contohnya ya ake itu. Kalau ake itu biasanya tempatnya rangkanya itu menggunakan logam, kemudian permatanya menggunakan batu. Kemudian plastik, ini kalau plastik sudah tidak asing lagi, produk-produk kerajinannya hampir kita setiap hari mengetahui atau melihat, dan bahkan setiap hari kita belajar atau menggunakan bahan-bahan plastik. Nah, seperti ini adalah tas yang terbuat dari limbah atau bekas botol-botol minuman dipadu dengan bahan-bahan lain sehingga tampak keranjang yang bagus seperti ini. Kayu, nah ini kayu sudah umum ini, ya. Kalau kayu ini sudah umum, kita bisa melihat hasil-hasil kerajinan yang berasal dari kayu. Daerah kita ini, bahkan semua daerah ini
mesti ada ini kerajinan dari kayu. Kemudian keramik. Nah, kalau keramik ini yang banyak juga di Jawa Timur juga banyak ya. Mungkin daerah-daerah kalian juga ada yang masyarakat yang membuat kerajinan berbahan dasar keramik. Kemudian bahan dan alat kerajinan batu. Bahan utama yang digunakan adalah batu, maka batu harus mendominasi dari produk kerajinan ini. Pemilihan batu harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan. Bahan campuran lainnya adalah kayu, logam, dan sebagainya. Nah, ini kalau kita menggunakan bahan utamanya batu, ya kita harus tampilkan kesan batunya itu lebih banyak, ya, karena kita membuat kerajinnya berasal berbahan dari batu. Untuk media campuran yang lainnya ini hanya sebagai campuran pendamping. Namun karena yang kita gunakan batu, maka mendominasi dari produk kerajinan yang kita buat. Kemudian alat kerajinan batu, jelas menggunakan batu ini mesti kita harus menggunakan alat yang spesial. Ada gerinda mesin, kemudian ada pahat, ya, kemudian dan sebagainya. Yang penting bagaimana bisa kita membentuk batu yang begitu keras ini supaya menjadi sebuah kerajinan. Ini juga ada contoh-contoh produk yang dihasilkan dari basis media batu dan campuran seperti ini.